Sudah dalam perayaan Hari Lebaran saat kita melakukan silaturahmi, tentu sulit untuk menolak makanan khas Lebaran. Nah, sebelumnya Sapa Indonesia Pagi membahas makanan bersantan dan apa yang berbahaya bagi kesehatan. Nah, kali ini kita akan bertanya ke dokter ahli gizi bagaimana dan makanan apa saja yang patut dikonsumsi setelah memakan makanan berlemak. Sudah bergabung bersama kami melalui jalur daring, dokter spesialis gizi klinik, Dr. Luciana Sutanto. Selamat pagi, Dr. Luciana. Selamat pagi Timothy, selamat Pagi, Dok. pagi pemirsa sekalian. Ya, terima kasih Dr. Luciana sudah bergabung bersama kami. Kemarin kita sempat membahas nih Dok mengenai makanan bersantan. Nah, hari ini mungkin kita fokus kepada bagaimana di tengah perayaan Lebaran ini dan pastinya ya itu bagian dari Lebaran lah. Kenikmatan dari Lebaran itu pada saat makan bersama dengan keluarga, makanannya enak-enak lagi. Nah, makan banyak makanan Iya, enak ini juga pemicu kolesterol nih, Dok. Apa yang harus diketahui nih kalau kita bertemu dengan makanan khas Lebaran khususnya? Dan tidak ingin agar kolesterol kita tiba-tiba menanjak, apa nih strategi yang harus kita lakukan nih Dok? baik. Jadi sebenarnya makanan-makanan yang dimasak dengan santan dan yang kita konsumsi berlebihan itu di dalam tubuh akan berisiko meningkatkan kolesterol. Mhm, Nah, setiap orang tentu saja berbeda jumlah jumlah kebutuhan gizinya mhm, termasuk kebutuhan lemak dan kolesterolnya. Mungkin kalau saya cukup 1-2 potong lauk sekali makan, tapi mhm. mungkin Timothy bisa mengkonsumsi 3-4 potong. 5 sampai Nah 6 ini lah yang Dok mungkin kalau saya. kalau 6 kayaknya cukup banyak ya itu. Jadi pada waktu makan, jadi kita harus makan lengkap supaya tidak sangat banyak mengonsumsi lauk. Mhm, Misalnya ini sesuai dengan petunjuk pedoman gizi seimbang dari Kementerian Kesehatan ya, oke, WHO juga menganjurkan demikian. Jadi kita harus makan karbohidrat mhm, itu harus dikonsumsi paling banyak atau sepertiga dari isi piring yang kita oke, konsumsi. Dan yang kedua banyak itu bukan lauk ya, mmm, ternyata adalah sayur. Nah, apakah pada mmm, waktu kemarin makan-makan enak itu makan enak sayurnya itu juga dikonsumsi ataukah mmm, makan sayurnya kalau ada tempat di perut atau hanya dikonsumsi sedikit atau bahkan sudah kekenyangan jadi tidak makan iya, sayur ya. jangan-jangan ruang sayurnya udah diambil oleh lauk lagi gitu ya, sayang kalau Ya, cuma habis bisa. sayur gitu mungkin. Itu yang sering terjadi kan gitu, Benar. karena lagi enak makanannya, lauknya juga bermacam-macam kan, Dok. Jadi, aduh sayurnya nanti aja deh, justru lauknya 3 jenis gitu ya. Ini yang seharusnya dihindari ya, nggak jadi tidak imbang gitu ya. Iya, dan ini harus direncanakan sebelum makan. Karena kalau Oh, sudah sampai di meja makan, eee, sudah mulai, mungkin panik kali ya lepas Timothy. kendali ya. Jadi yang kelihatan enak yang dikonsumsi. Iya, iya. Jadi sebenarnya itu yang harus kita rencanakan sebelum kita makan. Mmm, Termasuk makan lauk tadi itu. Lauk mmm, sekitar 2 potong, untuk yang tidak terlalu tinggi, untuk yang tinggi banget mungkin bisa sampai 4 potong gitu ya. mmm, Mungkin ekstra 1 potong ya sekali-sekali pada saat mmm. itu. Tapi kalau sehari 3 kali berarti konsumsinya sudah berlebih, apalagi kalau kuah santannya juga diambil dan dikonsumsi cukup banyak. Oke. Nah, Karena iya, karena itu akan berisiko meningkatkan kolesterol dan mhm. meningkatnya kolesterol itu tidak hanya kalau kita mengonsumsi kolesterol, tetapi kalau kita makan banyak minyak meskipun itu tidak mengandung kolesterol, itu juga Mhm. berisiko meningkatkan kolesterol karena kolesterol itu dibuat oleh tubuh sendiri. Oke, jadi, ada yang mengandung kolesterol, ada yang memancing tubuh membuat kolesterol, itu sama-sama Benar, berbahaya benar. gitu ya. Nah, jebakan-jebakannya tuh apa sih biasanya Dok? Dalam arti seperti tadi dokter bilang, Mhm, ada makanan yang mungkin dirasa, ini kan saya nggak makan dagingnya banyak gitu, tapi ternyata makanan tersebut bisa memancing membuat mhm. kolesterol. Saya juga sering mengalami, saya nggak makan banyak, saya mau makan kue lebaran atau kue hari rayanya, akhirnya saya makan nastar banyak, Mhm. ternyata di nastarnya itu lebih banyak lagi, kolesterol maupun kalori yang saya makan. Ini kan rasanya seperti Benar. jebakan, kok kecil tapi kok, kalorinya besar sekali atau kolesterolnya banyak gitu, jebakannya biasanya di mana tuh, Dok? Jadi pertama total kalori yang kita konsumsi. Kalau total kalori yang kita konsumsi itu banyak, berarti banyak makronutrien atau makanan yang
atau nutrien makronutrien itu karbohidrat, protein, lemak. Mhm. Itu yang tidak digunakan, tidak sempat digunakan karena aktivitas yang rendah, mungkin hanya duduk ngobrol-ngobrol gitu ya, Hmm. salaman. Nah, tapi makannya terus bertubi-tubi atau Iya. terus aja nonstop gitu. Nah, berarti total kalorinya banyak. Kemudian yang kedua, yaitu lemaknya sendiri yang dikonsumsi. Hmm. Lemak itu bisa kolesterol, bisa bukan kolesterol. Lemak Mhm. kolesterol itu ada di hewani. Mhm. Di nabati tidak ada kolesterol, tetapi lemak yang kita konsumsi dalam jumlah banyak itu akan diolah oleh liver atau hati Mhm. untuk menjadi kolesterol. Nah, Hmm. naiklah tuh kolesterol. Kemudian makanan-makanan yang mengandung lemak tapi rasanya ini bukan kolesterol, misalnya tadi sudah diberi contoh nastar, Ya. gitu ya, bikin dengan mentega, tidak Iya. hanya nastar, lapis legit, Oh iya. kue lain yang menggunakan mentega atau minyak. Nah, itu Iya. juga sumber sumber lemak yang tinggi. Oke, ini yang harusnya saya bilang tadi jebakan sih ya. Kita melihatnya sederhana, kecil gitu, tapi kalau kita tidak berhenti, ternyata ini yang bisa menaikkan kadar kolesterol dengan cepat. Nah, apa Benar. yang harus dilakukan untuk mengcounternya efek dari meningkatnya kadar kolesterol ini, Dok? Wah, kalau sudah naik, tinggal tergantung berapa tinggi naiknya. Kalau sangat Hmm. tinggi mungkin membutuhkan obat untuk menurunkan, tetapi kalau tidak sangat tinggi, kembali ke makan sehat, yaitu gizi Hmm. seimbang, lemak tidak boleh terlalu banyak, termasuk konsumsi kolesterol tidak sangat tinggi gitu. Dan Oke. juga ternyata jadwal makan yang baik itu sehari 3 kali makan, 2 sampai 3 kali makan selingan, itu Hmm. juga mencegah kolesterol tidak tinggi. Oh, jadi malah Misalnya kalau malah sering ya jadinya ya? iya benar, karena kalau begitu kalau kita tidak makan lama, tidak makan sekitar 6 jam, 10 jam, kemudian makan dan makannya tuh banyak, berarti pada saat itu kita menimbun sangat banyak. Hmm. Oke. Jadi mendingan Hmm. sering, nggak apa-apa sampai 3 kali, tambah 3 kali ngemil, tapi apa yang dikonsumsi Iya, pada saat makan dan pada saat ngemilnya itu yang akan menentukan apakah sehat atau tidak gitu ya. Nah, ini ada beberapa makanan seperti yang kita tampilkan ini katanya bisa menurunkan kadar kolesterol. Itu sebenarnya dalam waktu cepatkah atau justru ini adalah tipe-tipe makanan yang bisa menurunkan untuk mungkin jangka waktu menengah dan panjang? sebenarnya kalau dikatakan menurunkan dalam arti mengobati Hmm. itu kalau dari makanan sebenarnya tidak signifikan. Oke. Jadi yang signifikan adalah kita harus mengurangi asupan lemak kita dan banyak mengonsumsi lemak-lemak baik, misalnya yang di gambar-gambar itu tadi. Hmm. Jadi bukan ditambah, kalau ditambah sedangkan tubuh kita sudah banyak lemak ditambah lagi, ya berarti semakin banyak. Hmm. Itu. Jadi kembali ke makan sehat supaya kolesterol yang sudah tinggi akan perlahan-lahan turun. Tetapi yaitu kalau sangat tinggi mungkin memerlukan obat. Oke, jadi makanan yang berlemak tadi bukan itu dikonsumsi lalu dikonsumsi makanan-makanan yang sehat ini, bukan gitu ya, tapi justru digantikan gitu ya. Gantikan Iya, makanan-makanan yang berlemak tadi dengan makanan-makanan sehat yang kita tampilkan ini. Nah, benar. apa yang bisa dilakukan nih, Dok, untuk ya itulah mungkin sudah beberapa hari ini, hari keempat lebaran makan terus sudah 3 4 hari, badan pun udah terasa kayaknya kolesterol saya naik gitu, udah terasa di leher, badan juga sudah terasa ada kenaikan gitu. Apa strateginya atau apa sarannya untuk bisa menormalkan lagi kondisi badan agar ya angka-angka seperti kolesterol ini bisa kembali normal, apa yang bisa dilakukan dalam hari-hari ke depan nih, Dok? Ya, pertama dipastikan dulu apakah benar kadar kolesterol di dalam darah itu tinggi. Oke. Kalau hanya pegal-pegal nanti mungkin kurang tidur atau kurang Mmm. olahraga, tidak Mhm. peregangan, mungkin begitu ya. Mhm. Jadi cek dulu, kemudian terapkan pola makan sehat, Mhm. mengurangi asupan lemak, meningkatkan asupan sayur, kemudian olahraga. Biasanya kalau sedang banyak acara terus lupa olahraga, Iya, tidak skip dijadwalkan jadi untuk ya. olahraga. Padahal olahraga yang standar sekarang dianjurkan adalah jalan sekitar 30 menit per hari, Mhm. gitu. Terus apalagi sebenarnya, ternyata menghentikan kebiasaan merokok
itu juga menurunkan risiko penyakit jantung yang karena kolesterol tinggi. Dan untuk jangka panjang turunkan berat badan, karena orang yang berat badannya berlebih atau obesitas itu sangat berisiko untuk naiknya kolesterol di dalam darah. Oke, ini saran-saran yang sebenarnya cukup sederhana, tapi dalam pelaksanaannya tentu butuh keinginan, kemauan, dan dedikasi yang kuat juga. Dan semoga Benar ini sekali. semoga mendapatkan kemauannya setelah menikmati musim Lebaran ini. Dokter, terima kasih banyak Dokter Lixiana sudah berbagi informasi bersama kami dan juga pemirsa, dan semoga ini juga bisa menjadi pegangan buat kita juga untuk memperbaiki gizi kita, untuk memperbaiki pola makan kita untuk hidup yang lebih sehat lagi. Dokter, terima kasih banyak atas waktunya. Salam sehat, Dok.